Arogan, Chen Ping mencibir, kurasa itu arogansi. Di alam surgawi ini, kekuatan adalah fondasinya, tetapi kerajaan Tuhanmu menganggap, membaca, dan etika sebagai modal untuk pamer, berpikir bahwa belajar selain berkultivasi membuatmu lebih mulia daripada yang lain. Tapi apa kenyataannya? Murid-muridmu tidak sebaik yang lain dalam hal kultivasi dan pengetahuan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menggunakan darah dewa sebagai perisai. Apa bedanya mereka dengan katak di dalam sumur? Ziyuan terdiam setelah mendengar perkataan Chen Ping, Lah ingin membantah, tetapi tidak menemukan alasan. Baru saja di akademi, ketika Chen Ping sedang berdebat, ia mengutip dari kitab-kitab klasik dan membahas segala hal, mulai dari prinsip-prinsip agung langit dan bumi hingga asal-usul kultivasi. Bahkan Chen Ping, ajudan raja, merasa sangat terbantu dengan semua itu. Para murid kerajaan dewa, selain mampu melafalkan beberapa ayat kitab suci, bahkan tidak mampu melakukan debat logika dasar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan wilayah mereka untuk menekan orang lain, tetapi akhirnya lengan mereka terpotong oleh pedang Chen Ping. Di depan kita terdapat paviliun harta karun, kerajaan ilahi. Paviliun ini menyimpan banyak harta karun langka dari surga. Maukah kau masuk dan melihatnya? Ziyuan mengganti topik pembicaraan, Lah tahu berdebat dengan Chen Ping tentang apakah itu, mulia, atau tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik ia terus bertanya tentang tujuannya. Ada banyak harta di paviliun Wanbao yang dapat meningkatkan kultivasi. Meskipun rekan tahu itu kuat, tingkat kultivasinya masih agak rendah. Mungkin kau bisa menemukan sesuatu yang cocok di sini. Perkataannya tampak bermaksud baik, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah ujian. Kalau saja Chen Ping punya kekuatan dahsyat di belakangnya, dia pasti tidak akan kekurangan harta karun. Kalau saja dia hanya seorang kultivator biasa, dia pasti akan menunjukkan keserakahan saat berhadapan dengan harta karun paviliun Wanbao. Chen Ping melirik paviliun Wanbao yang tak jauh dari sana. Paviliun itu seluruhnya terbuat dari batu giok putih dan bertatahkan mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di siang hari, paviliun itu memancarkan cahaya lembut. Dua penjaga dari tingkat ke-8 alam abadi bumi berdiri di pintu dengan aura tenang. Dapat dilihat bahwa benda-benda di paviliun Wanbao sangatlah berharga, kalau tidak mereka tidak akan menggunakan penjaga tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Tidak perlu, Chen Ping menolak dengan tenang, saya tidak tertarik pada harta karun. Ada banyak harta karun di dalam tas penyimpanan Chen Ping, dan busur Raja Dewa miliknya adalah senjata suci yang sesungguhnya. Saya khawatir benda-benda di paviliun Wanbao tidak dapat menandinginya. Sedikit kejutan melintas di mata Ziyuan, ia tak menyangka Chen Ping akan menolaknya begitu belak-belakan. Harta karun di paviliun Wanbao mungkin tidak mudah didapatkan bahkan oleh para kultivator dari kerajaan dewa. Bagaimana mungkin Chen Ping, seorang kultivator peringkat pertama di alam abadi bumi, tidak tergoda sama sekali? Apakah kamu tidak ingin meningkatkan wilayahmu, rekan Taois? Ziyuan bertanya. Seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat pertama hanya dianggap sebagai kultivator tingkat rendah di alam surgawi. Jika kau bisa mendapatkan embun abadi pembersih sumsum di paviliun harta karun segudang, kau mungkin bisa langsung menembus alam abadi duniawi tingkat 3, dunia. Chen Ping melirik Ziyuan, nadanya penuh dengan nada meremehkan. Menurutku, ranah hanyalah penampilan kultivasi yang dangkal. Beberapa orang memiliki ranah yang tinggi, tetapi itu hanyalah topeng, dan mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Bumi kelas 1. Beberapa orang memiliki ranah yang rendah, tetapi bisa membunuh kultivator yang beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Nona Zi, menurutmu mana yang lebih penting, ranah atau kekuatan? Ziyuan terdiam. Dia teringat pada Wei Feng, yang berada di tingkat ke-7 alam abadi duniawi, tetapi lengannya terpotong oleh pedang Chen Ping. Dia memikirkan dirinya sendiri, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi duniawi, tetapi secara tidak sadar merasa takut saat menghadapi tekanan Chen Ping. Apa yang dikatakan Dao You masuk akal. Ziyuan mendesah, nadanya terdengar lebih tulus dan tidak terlalu arogan. Tapi di kerajaan dewa, tingkatan wilayah kekuasaan secara langsung menentukan status seseorang. Tanpa wilayah kekuasaan yang memadai, sekuat apapun seseorang, akan sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Itulah sebabnya kerajaan Allahmu semakin lemah. Chen Ping berkata dengan tenang, jika kalian hanya fokus pada ranah permukaan dan tidak memperhatikan kekuatan sejati, seiring waktu, kalian akan menjadi sekelompok orang tak berguna yang hanya bisa memamerkan garis keturunan dan ranah mereka.
Ekspresi Zi Yuan berubah muram, lah berhenti dan menatap Chen Ping, nadanya mengandung sedikit peringatan, rekan Taois Chen, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak boleh bicara sesuka hati. Kerajaan Tuhan adalah kekuatan tertinggi di surga ke-6, dan kau tak boleh sembarangan memfitnahnya. Kamu tahu dengan jelas apakah aku memfitnahmu atau tidak? Chen Ping juga berhenti dan menatap Zi Yuan tajam, lonceng suara guntur telah dicuri, dan jiwa iblis hendak menghancurkan segelnya. Kerajaan ilahi Anda tidak sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini, tetapi masih mempertimbangkan untuk membentuk aliansi pernikahan dengan kuil. Terlebih lagi, bangsa ilahi Anda kemungkinan besar berkolusi dengan Istana Dao Jahat. Anda harus tahu bahwa Istana Dao Jahat adalah pembudidaya iblis jahat yang terkenal. Dengan situasi Anda saat ini, apakah Anda pikir Anda layak disebut kekuatan tertinggi? Pupil mata Zi Yuan tiba-tiba mengerut, lah melangkah maju dan merendahkan suaranya, bagaimana kau tahu tentang lonceng suara guntur? Dan siapa lagi yang memberitahumu bahwa kerajaan dewa bersekongkol dengan Istana Dao Jahat? Dia selalu mengira kalau Chen Ping hanya ada di sini untuk mengawal sang putri, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau dia ternyata tahu soal pencurian lonceng Lei Yin, dan bahkan tahu kalau kerajaan Tuhan mungkin saja bersekongkol dengan kekuatan lain. Ini jelas bukan informasi yang dapat diketahui oleh seorang kultivator biasa, kecuali jika kekuatan di belakangnya benar-benar terkait dengan pencurian lonceng Lei Yin. Chen Ping melihat ekspresi gugup Zi Yuan, dan senyum dingin muncul di bibirnya, aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Nona Zi, daripada berusaha mencari tahu identitas saya, sebaiknya Anda pikirkan ini, jika roh jahat benar-benar berhasil menembus segel, apakah kerajaan Tuhan Anda masih bisa mempertahankan kemuliaannya? Setelah mengatakan itu, Chen Ping tidak lagi memperhatikan Zi Yuan dan berjalan lurus ke depan. Zi Yuan berdiri di sana, menatap punggung Chen Ping, hatinya gelisah, Lakini yakin bahwa Chen Ping pasti tidak datang hanya untuk mengawal sang putri, tujuannya mungkin terkait dengan lonceng Lei Yin. Masalah ini harus dilaporkan kepada raja sesegera mungkin. Zi Yuan berpikir dalam hati sambil bergegas mengikuti Chen Ping, matanya semakin waspada. Rekan Taois Chen, alun-alun pengorbanan kerajaan dewa ada di depan. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan di sana, berdoa memohon perlindungan para dewa. Jika kau ingin bertemu raja, aku bisa mengantarmu ke sana. Dia memutuskan untuk tidak mengujinya lebih lanjut dan membawa Chen Ping langsung menemui raja. Karena Chen Ping tahu banyak, lebih baik biarkan raja yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, kultivasi dan kecerdasan raja jauh lebih unggul daripada Chen Ping. Chen Ping melirik alun-alun pengorbanan di depannya. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung besar. Patung itu seluruhnya terbuat dari emas dan memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Alun-alun itu dipenuhi oleh para pendeta protos dalam jubah pengorbanan, yang berlutut perlahan mengikuti irama musik pengorbanan. Upacara pengorbanan, secercah kegembiraan terpancar di mata Chen Ping. Ketika roh iblis hendak menembus segel, alih-alih berusaha mencari cara untuk menyelesaikan krisis, kau malah berdoa memohon perlindungan para dewa di sini. Kerajaan para dewamu sungguh saleh. Wajah Zi Yuan menjadi semakin buruk, tetapi dia tidak membantah lagi, lah tahu apa yang dikatakan Chen Ping memang benar, tetapi kerajaan Tuhan telah diwariskan selama ribuan tahun, dan upacara pengorbanan adalah aturan yang diwariskan dari leluhur. Bahkan dalam menghadapi krisis, aturan itu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Kedua pria itu berjalan menuju pintu masuk alun-alun pengorbanan, tetapi dihentikan oleh penjaga di gerbang. Penjaga terdepan adalah seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi, lah melirik Chen Ping, lalu Zi Yuan, dan dengan hormat bertanya, Nona Zi, siapa ini? Dia biksu yang mengantar sang putri kembali. Namanya Chen Ping. Aku akan membawanya menemui raja, kata Zi Yuan. Penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan sedikit rasa jijik di matanya. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, dan tidak layak melangkah ke alun-alun pengorbanan. Zi Yuan hendak berbicara, tetapi Chen Ping mendahuluinya dan berkata dengan nada tenang, tidak layak. Dia melangkah maju, dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti penjaga itu. Wajah penjaga itu tiba-tiba berubah, lah tidak menyangka seorang kultivator tingkat 1 di alam abadi bumi bisa memancarkan tekanan sekuat itu. Tanpa sadar, ia mengencangkan tombak di tangannya, tetapi mendapati tubuhnya agak kaku.
Beraninya kau bertindak begitu lancang di depan alun-alun pengorbanan. Penjaga itu menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang kultivator manusia sepertimu bertindak sewenang-wenang? Suci, Chen Ping mencibir dan mengangkat tangannya. Sinar kekuatan spiritual keemasan berkumpul di ujung jarinya dan menunjuk ke tanah di depan penjaga. Dengan suara, bang, yang keras, retakan tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah. Tanah di sekitar retakan itu tertutup retakan seperti jaring laba-laba, dan napas mengerikan keluar dari retakan itu. Penjaga itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, lah terhuyung mundur beberapa langkah dan tombak di tangannya jatuh ke tanah. Dia menatap celah itu, matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dewa bumi tingkat pertama. Sekarang, apakah aku cukup layak untuk masuk? Chen Ping menatap para penjaga, nadanya masih tenang, tetapi dengan keagungan yang tidak diragukan lagi. Penjaga itu gemetar seluruh tubuhnya, tak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun, tidak, dan segera memberi jalan, Pei. Pei, rekan Taois, silakan masuk. Ziyuan melihat pemandangan ini dan semakin terkejut, lah akhirnya mengerti bahwa Chen Ping sama sekali tidak memiliki kekuatan di belakangnya. Lah sendiri adalah seorang pria kuat yang tersembunyi. Alam tingkat pertama alam abadi bumi mungkin hanyalah ilusi yang sengaja ia ungkapkan. Kedua pria itu berjalan memasuki alun-alun. Ketika para dewa di alun-alun melihat Chen Ping, mereka menghentikan persembahan mereka dan menoleh ke samping. Mereka memandang manusia kultivator berpakaian biasa ini, yang tingkatannya hanya alam abadi duniawi pertama, mengikuti tongkat Ziyuan, wajah mereka penuh dengan kebingungan dan penghinaan. Siapa dia? Kenapa dia bersama tongkat Ziyuan? Sepertinya biksu yang mengantar sang putri kembali. Kudengar dia hanya seorang dewa bumi tingkat pertama. Seorang dewa bumi kelas 1 berani datang ke alun-alun pengorbanan. Ini tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Terjadilah diskusi silih berganti, dan sorot mata para pendeta dewa itu penuh dengan penghinaan dan hinaan. Chen Ping sama sekali tidak mempedulikannya, matanya tertuju pada patung di tengah alun-alun. Patung itu berwajah hikmat, memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan tubuhnya diukir dengan pola-pola ilahi yang rumit, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Chen Ping benar-benar mencium bau yang familiar dari pola suci ini. Pola-pola ilahi pada patung ini tampaknya serupa dengan pola-pola pada lonceng Leiyin, dan keduanya mengandung kekuatan penyegelan. Nona Zi, patung-patung kerajaan Tuhan Anda terbuat dari bahan apa? Tanya Chen Ping tiba-tiba. Ziyuan tertegun sejenak, lalu berkata, ini terbuat dari emas meteorit ilahi, dari surga. Emas meteorit ilahi mengandung kekuatan ilahi yang kaya dan merupakan bahan terbaik untuk membuat patung dewa. Ada apa? Tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi berpikir diam-diam di dalam hatinya. Emas meteorit ilahi dapat mengandung kekuatan ilahi dan juga dapat digunakan untuk memperkuat segel. Lonceng suara guntur telah dicuri, dan roh iblis akan segera menghancurkan segelnya. Namun, patung kerajaan Tuhan memiliki aura segel yang serupa. Apakah ada hubungan antara kerajaan Tuhan dan segel lonceng suara guntur? Pada saat ini, di panggung tinggi alun-alun pengorbanan, seorang lelaki tua berjubah pengorbanan emas membuka matanya. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ia memancarkan aura yang tak terduga, aura negeri dongeng manusia. Dia adalah penguasa kerajaan Tuhan, Wu Hao. Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa penguasa kerajaan Tuhan ternyata adalah seorang manusia negeri dongeng. Dengan cara ini, kekuatan Master Istana ke-6 Kuil tidak sebaik kekuatan Tuan Kerajaan Tuhan. Bahkan Taois Wuji dari Kuil Leiyin tidak sebanding dengan Wu Hao. Tidak mengherankan kerajaan Tuhan begitu besar dan menempati sebidang tanah harta Feng Shui yang begitu luas, dan tidak ada orang lain yang datang untuk bersaing memperebutkannya. Tatapan Wu Hao tertuju pada Chen Ping. Sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu dia kembali tenang. Ziyuan, apakah ini biksu yang mengantar sang putri kembali? Ziyuan bergegas maju dan membungkuk hormat, Tuanku, benar. Namanya Chen Ping, dan dia telah mengantar sang putri kembali ke ibu kota ilahi dengan selamat. Wu Hao mengangguk, tatapannya kembali tertuju pada Chen Ping, dan ia berkata dengan tenang, rekan Taois Chen Ping, terima kasih telah mengantar putriku pulang. Aku ingin tahu apakah kau memiliki kebutuhan selama kunjunganmu kali ini. Kerajaan Tuhan pasti akan memuaskanmu. Tatapan Chen Ping tajam saat ia menatap Wu Hao, lah berkata dengan suara berat,
Tuan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya dengar lonceng Leiyin dari kuil Leiyin telah dicuri. Saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Ekspresi Wu Hao yang awalnya tenang tiba-tiba berubah serius, lalu menatap Chen Ping lekat-lekat, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Lalu ia bertanya, bagaimana mungkin kau, seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi, tahu tentang pencurian lonceng suara guntur? Ini rahasia kuil suara guntur. Jika bukan karena para petinggi kuil suara guntur, mustahil kau bisa mengetahuinya. Chen Ping menatap Wu Hao dan berkata terus terang, sejujurnya, saya berteman dengan Taois Wuji dari kuil Leiyin. Kami berteman baik. Wu Hao sedikit mengernyit, lalu setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau begitu, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ikuti aku ke istana untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan panjangnya dan terbang menuju istana bersama Chen Ping. Sesampainya di aula dalam istana kekaisaran, Wu Hao membubarkan para pelayannya dan berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi serius, kau tahu, lonceng Leiyin ini sangat penting bagi kuil Leiyin. Faktanya, kerajaan dewa mirip dengan kuil Leiyin. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ditekan di bawah tanah. Upacara pengorbanan ini bertujuan untuk memperkuat pola-pola ilahi yang menekan roh-roh jahat. Sekarang setelah lonceng Leiyin kuil Leiyin dicuri, kerajaan Tuhanku juga dalam bahaya. Aku telah memperkuat pertahanan ibu kota Tuhan dalam beberapa hari terakhir. Hati Chen Ping bergetar, dan dia bertanya, Tuan, menurut pendapat Anda, siapa yang terlibat dalam pencurian lonceng Leiyin? Kilatan dingin melintas di mata Wu Hao, dan ia berkata dengan suara berat, aku curiga masalah ini berkaitan erat dengan Balai Jalan Jahat. Balai Jalan Jahat bertindak secara rahasia, dan ahli dalam kegiatan-kegiatan gelap. Lagi pula, menurut penyelidikan rahasiaku, Kepala Istana ke-6 Kuil tampaknya memiliki hubungan dengan Balai Jalan Jahat. Seorang kultivator terhormat dari klan dewa ternyata mengikuti para iblis jahat dan para bidah itu. Sungguh tak tahu malu mereka. Kuil ini tak lagi seperti dulu. Jelaslah bahwa Wu Hao sangat tidak puas dengan kuil saat ini. Mendengar ini, Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, mengapa Raja ingin menikahkan sang putri dengan putra penguasa kuil ketiga? Bukankah ini sebuah bencana? Wu Hao menghela napas dan menjelaskan, aku terpaksa melakukan ini. Aku curiga Master Aula ketiga berkolusi dengan Aula Jalan Jahat. Dengan menikahkan putriku dengannya, kuharap dia bisa mendekati Master Aula ketiga dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika ini benar, kerajaan ilahi dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal dan menghindari bencana. Chen Ping berpikir dalam hati dan merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Hao benar. Sepertinya Raja Kerajaan Ilahi tidak bersekongkol dengan pencuri lonceng Leiyin. Setelah membulatkan tekad, ia berdiri dan berkata, Tuan, jika memang begitu, aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku berniat meninggalkan Kerajaan Ilahi dan mencari Istana Dao Jahat untuk melihat apakah aku bisa menemukan keberadaan lonceng suara guntur. Wu Hao segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, berkata dengan tulus, rekan Taois Chen, silakan tinggal. Karena Anda memiliki hati dan kekuatan seperti itu, mengapa Anda tidak tinggal dan bekerja sama dengan kerajaan ilahi kami? Sekarang roh-roh iblis akan menghancurkan segelnya. Jika mereka dibiarkan melihat cahaya matahari lagi, seluruh surga ke-6 akan hancur. Kerajaan Tuhan bersedia mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk menyelidiki masalah lonceng suara guntur bersama Anda, dan kita tidak boleh membiarkan jiwa iblis itu terlepas. Chen Ping menatap mata Wu Hao yang tulus dan merasakan sesuatu di hatinya. Dia tahu betul bahwa masalah ini sangat penting dan akan sulit baginya untuk menanganinya sendirian. Jika ada bantuan dari kerajaan Tuhan, harapan untuk menemukan lonceng Leiyin akan meningkat pesat. Setelah merenung sejenak, ia membungkuk dan berkata, karena Tuhan begitu tulus, saya setuju untuk tinggal dan melawan krisis yang akan datang bersama-sama dengan kerajaan Tuhan. Wu Hao menunjukkan senyum lega di wajahnya, menepuk bahu Chen Ping, dan berkata, hebat. Kerajaan Tuhan beruntung mendapatkan bantuan dari rekan Daois Chen, dan alam surgawi pun beruntung. Ketika Wu Hao melihat Chen Ping setuju untuk bekerja sama, senyum tulus terpancar di matanya, lah tahu betul bahwa meskipun kerajaan Tuhan tampak kuat saat ini, sebenarnya kerajaan itu sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Bayangan pencurian lonceng Leiyin belum menghilang, dan kolusi antara kuil dewa dan kuil kejahatan semakin membayangi,
dan seorang penolong yang tak terduga seperti Chen Ping sangat dibutuhkan. Rekan Taoist Chen, karena Anda memiliki bakat dan pengetahuan sejati, Anda seharusnya memberitahu seluruh bangsa Lahi tentang kekuatan Anda agar semua orang dapat yakin. Wu Hao merenung sejenak dan berkata, Ziyuan, bawa rekan Taoist Chen ke arena bela diri dan minta Komandan Garda Kekaisaran untuk mengatur pertandingan tanding agar rekan Taoist Chen dapat terbiasa dengan kekuatan tempur kerajaan ilahi. Ziyuan mengangguk setelah mendengar ini dan memberi isyarat, silakan, kepada Chen Ping, rekan Taoist Chen, silakan ikuti saya. Garda Kekaisaran Kerajaan Ilahi adalah salah satu pasukan tempur terbaik di surga ke-6, dan arena seni bela diri mengumpulkan para kultivator paling elit kerajaan ilahi. Chen Ping tidak menolak, karena dia juga ingin mengetahui kekuatan sejati kerajaan Tuhan. Prinsip dasar kerjasama adalah kesetaraan. Jika semua orang di kerajaan Tuhan seperti Wei Feng, yang kuat di luar tetapi lemah di dalam, kerjasama ini kemungkinan besar akan sulit efektif. Keduanya meninggalkan istana dan berjalan menuju lapangan seni bela diri di sisi barat ibu kota ilahi. Para kultivator dewa di sepanjang jalan melihat sikap hormat Ziyuan terhadap Chen Ping, lalu teringat rumor bahwa Chen Ping telah mematahkan lengan Wei Feng di akademi. Mereka memandang Chen Ping dengan sedikit lebih kagum, dan tidak lagi memiliki rasa jijik seperti sebelumnya. Arena seni bela diri kerajaan ilahi jauh lebih megah daripada yang dibayangkan Chen Ping. Seluruh arena dilapisi batu besi hitam pekat, dan lantainya diukir dengan pola formasi penyerap benturan. Puluhan pilar batu berukir pola dewa berdiri di tepinya, dan sebuah bola kristal yang digunakan untuk mencatat rekor pertempuran digantung di atas setiap pilar batu. Saat ini, ratusan pengawal kekaisaran berbaju zirah perak sedang berlatih di lapangan latihan. Energi spiritual keemasan saling bersilangan dan teriakan-teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Itu adalah Komandan Garda Kekaisaran, Aolai. Ziyuan menunjuk seorang pria kekar di tengah arena bela diri dan memperkenalkannya dengan suara pelan. Dia adalah perpaduan ras naga dan dewa, dengan basis kultivasi di puncak peringkat ke-8 alam abadi bumi. Penggunaan tombak pembelah langitnya sangat terampil, dan dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat bela diri negara ilahi. Klan Naga, Chen Ping sedikit terkejut, mengikuti arah pandang Ziyuan dan melihat Aolai yang tingginya lebih dari 8 kaki, dengan rambut hijau panjang diikat di belakang kepalanya, wajah tegas, dan aura dingin yang terpancar dari tubuhnya, memegang tombak perak sepanjang sekitar 3 meter, mengarahkan para pengawal kekaisaran dalam latihan mereka. Ujung tombak itu sesekali menembus kehampaan, merobek udara dan menimbulkan ledakan keras. Aolai memperhatikan tatapan kedua orang itu dan berbalik. Ketika tatapannya jatuh pada Chen Ping, alisnya langsung berkerut. Kultivator di depannya hanyalah seorang kultivator alam abadi bumi tingkat 1, mengenakan pakaian biasa, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga biasa saja. Sulit untuk melihat apa yang istimewa darinya sehingga ia bisa ditemani oleh tongkat Ziyuan secara langsung. Tuan Ziyuan, siapa ini? Aolai menyimpan tombak peraknya dan melangkah mendekat dengan nada arogansi dalam suaranya. Menurutnya, mereka yang bisa menarik perhatian Ziyuan setidaknya haruslah seorang kultivator tingkat 8 alam abadi bumi. Seorang kultivator tingkat rendah seperti Chen Ping sama sekali tidak layak tampil di arena seni bela diri. Panglima Ao, ini adalah rekan Daoist Chen Ping, tamu terhormat yang diundang oleh Raja. Nada bicara Ziyuan tenang, namun penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Raja telah memerintahkanmu untuk mengatur pertandingan tanding agar rekan Daoist Chen dapat menyaksikan kekuatan Garda Kekaisaran. Mendengar ini, wajah Aolai menunjukkan penghinaan yang kentara, menatap Chen Ping dari atas ke bawah dan mencibir, Tuan Ziyuan, kau serius, kan? Kau ingin aku bertarung dengan seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi? Jika ini terbongkar, bukankah semua orang akan menertawakanku? Garda Kekaisaran Kerajaan Ilahi tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Para pengawal istana yang tengah berlatih juga ikut menoleh ke samping, dan setelah melihat keadaan Chen Ping, mereka tak dapat menahan tawa, dan diskusi pun mulai terjadi satu demi satu. Komandan benar, apakah seorang dewa bumi kelas 1 cukup layak untuk bertarung melawan komandan? Aku khawatir dia akan langsung terbunuh dalam satu gerakan. Kurasa dia kesini untuk ikut bersenang-senang. Mungkin dia punya pintu belakang dan dibawa ke sini oleh Lady Ziyuan. Saya bisa mengalahkan 10 orang ini dengan satu tangan. Chen Ping tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar ejekan itu.
Dia tahu betul bahwa di dunia ini di mana kekuatan dihormati, perdebatan verbal tidak ada artinya dan hanya tinju yang bisa membungkam orang.